Kita akan belajar membuat shading dan vector pada Laravel. Shading pada Laravel adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database dengan data sembarang atau yang disebut dengan data testing. Karena pada saat kita membuat pengembangan pada aplikasi atau sistem informasi, pasti kita memerlukan beberapa data sebagai contoh untuk diolah pada aplikasi. Dengan shading, kita bisa menginput database dengan cepat menggunakan fitur perintah PHP Artisan. Jadi kita tidak perlu lagi menginput data ke database secara manual, tetapi langsung saja kita menggunakan terminal dan menggunakan perintah PHP Artisan pada Laravel. Saya langsung memberikan contohnya saja. Di sini saya sudah menyalakan exam. Kita buka dulu Visual Studio Code. Di sini kita masuk ke View, lalu Terminal. Di terminal ini kita masukkan script untuk membuat folder dulu, yaitu php spasi artisan make .2 seeder huruf besar pegawai, S-nya juga besar, seeder. Kalau seperti ini kita enter. Real exit. Oh, ini karena webnya adalah ari_web. Jadi kita tambahkan dulu di sini. Kita pilih kuliah web. Lalu kita masukkan lagi php spasi artisan spasi make .2 seeder spasi p-nya besar pegawai seeder. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, successful. Oh, jadi di sini kalau kita mengerjakan dengan teman menggunakan satu laptop, terus nanti yang tadi saya buat kan di sini ada pasti kalau kerja dengan teman ada beberapa folder di localhost di exam. Jadi kalau kita mau memasukkan folder kita, tinggal klik tambah. Ya, di sini kita klik tambah. Ini yang tadi pertama yang tidak jadi karena di sini lokasinya adalah ari_web, sedangkan saya punya adalah kuliah web. Jadi saya pakai yang kedua, kuliah web. Tinggal tambah saja di sini untuk memasukkan data kita. Kita hapus saja yang ini. Jadi kalau sudah seperti ini, kita masuk lagi ke database-nya. Dia akan tersimpan pada folder database di bagian seeder ini. Ya, pegawai seeder. Setelah masuk ke sini, kita ketikkan dulu skripnya.
Di sini kita juga menggunakan script DB, jadi kita harus menambahkan script DB juga. Use illuminate backslash support backslash db, lalu pacades backslash db, lalu titik com. Oke. Di sini juga ada, sudah ada public functionnya. Lalu di bagian dalam ini kita masukkan saja, kita beri tanda data ke tabel pegawai. Insert data ke tabel pegawai. Kita enter. Lalu di sini kita langsung saja masukkan script db-nya. -2 dua kali table buka kurung tanda petik 1 pegawai strap insert, kita buka kurung. Di bagian sini kita masukkan pegawai skor nama sama dengan, di sini saya pakai nama Johnson. Lalu pegawai underscore jabatan jabatannya apa ya, Johnson programmer. Lalu pegawai underscore umur, di sini kita umurnya 19. Aduh, ini harus tanda koma, ini juga koma. Pegawai underscore alamatnya di Oesapa. Enter. Kita masukkan lagi pegawai ini cucu bisa apa aja.
Lalu ID kecamatan, ID kecamatan, di kecamatannya kita kasih 3. Lalu kita masukkan lagi pegawai JK, laki. Ini kita beri koma, ini kita naikkan saja ke atas. Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S dulu. Ada yang salah. Kita lihat kembali. Pertama, use Illuminate support Facades B. Insert data tabel. Tabel pegawai insert buka kurung pegawai titik koma titik koma titik koma koma. Oh, kita lupa titik komanya di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke terminalnya. Di sini kita ketikkan php spasi artisan spasi db titik 2 sheet, lalu spasi strap 2 kali plus sama dengan P-nya besar pegawai sider. Lalu kita enter. Kita lihat dulu. PHP artisan db titik 2 sheet.
Illuminate database query. Coba kita lihat dulu pada database-nya. Localhost phpMyAdmin. Di bagian kuliah web, lalu pada data apa tadi, pegawai. Di sini kayaknya ada terjadi error karena belum masuk pegawai, nama pegawai, nama jabatan, pegawai umur, pegawai alamat, pegawai jika. Di sini database-nya tidak sama dengan yang ini karena ID kecamatannya tidak ada. Di sini hanya ID pegawai. Coba kita hapus ID kecamatannya. Ctrl S, lalu kita ketikkan lagi, PHP Artisan db.2 sheet spasi strap kelas sama dengan pegawai sider. Kita tunggu. Declare. Salah lagi. PHP Artisan db.2 sheet class. Pegawai sider. PHP Artisan db pegawai sider. Enter. Oke, sudah jadi. Coba kita save in dulu. Coba kita lihat di database. Ya, dia sudah masuk. Edit. Ya, ini tadi kita beri nama Johnson, programmer siapa. Namanya jenis kelaminnya laki-laki. Jadi yang tadi kita masukkan itu menggunakan perintah seeder dengan membuat
detail bahwa data seeder yang kita jalankan adalah kelas atau file pegawai seeder.php. Jika kita menggunakan perintah php artisan db.2 seed saja, maka semua file seeder akan dijalankan. Jadi semua file seeder akan dijalankan kalau kita hanya menggunakan script seperti ini. php artisan spasi db.2 seed. Ya, seperti ini maka semua file akan dijalankan. Jadi di sini kita sudah tahu kalau seeding di sini mempermudah kita untuk membuat data testing di database dengan cara yang cepat. Tidak perlu kita menginput data secara manual ke database lagi. Jadi sekian, kita lanjut pada bagian kedua, yaitu Faker pada Laravel. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan membuat Faker. Faker merupakan library yang berguna untuk membuat data palsu. Faker mampu mengenerate ratusan bahkan ribuan data testing secara acak. Faker berguna untuk membuat contoh data-data. Misalnya kita memerlukan 20 data pegawai untuk data testing di aplikasi yang sedang kita kerjakan atau kita bangun, maka kita bisa menggunakan Faker untuk membuat data-data palsu sehingga kita bisa mentestingnya. Faker di sini dia sudah menyiapkan 20 bahkan lebih dari ratusan data-data palsu sehingga bisa mempermudah kita untuk membuat data testing pada aplikasi yang kita kerjakan. Kita langsung saja untuk membuatnya. Kita buka dulu data yang ada, data seeder yang telah kita buat. Di sini kita matikan dulu data yang kemarin kita buat, yaitu lalu tanda bintang di sini juga bintang. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita langsung saja untuk membuat skripnya. Yang pertama di sini kita masukkan dulu use Fakernya. Use Faker backslash factory as Faker. Oke, lalu titik koma, turun ke bawah. Oke, di sini kita masukkan script baru. Kita
pakai tanda dolar dulu. Faker sama dengan faker titik dua kali, create, buka kurung, tanda petik 1, id underscore id. ID ini adalah nanti dia mengambil data-data palsu sesuai negara. ID Indonesia, jadi akan mengambil data-data palsu atau nama-nama dari Indonesia. Lanjut lagi, for tanda dolar, lalu ini sama dengan 1. Tanda dolar lagi, ini sama dengan 50, titik koma, i, lalu plus. Kita tutup. Di sini kita ambil data palsunya, kita masukkan 50 saja. Ini adalah data palsu yang kita akan panggil, yaitu ada 50 data palsu di sini. Setelah itu kita masukkan script db-nya. db titik dua kali, tabel, buka kurung, pegawai, insert, kita enter ke bawah. Pertama kita masukkan pegawai underscore nama sama dengan faker name. Koma, kita masukkan lagi pegawai skor jabatan faker sini kita pakai job title, koma, kita masukkan lagi pegawai underscore umur, faker umur di sini kita pakai number between
enter. Kita masukkan lagi pegawai alamat, alamat, faker, address, koma, lalu kita masukkan lagi ID kecamatan, faker, number between, buka kurung. Di sini kita kasih 1 sampai 5 saja. Number between di atas. Ini umurnya 25 sampai 40. Di sini kita kasih titik koma. Kita cek dulu. Salahnya pada bagian ini, ke create ID, use faker, factory as faker, kita lihat dulu salahnya di mana. Ini kita hapus. Kita tambah dulu kurung kurawannya. Ctrl X. Ctrl V. ID pakai jangan lupa tambah kurung kurawannya 1, 2, 3.
tutupnya 1, 2, 3. Oke, sudah pas seperti ini. Setelah itu kita masuk pada bagian terminalnya. Di sini kita akan memerintah untuk memanggil, di sini ada 50 data palsu. Kita akan memanggil 50 data palsu ini. Kita masuk pada bagian ini, seedernya. Kita akan panggil 50 data palsu. Kita langsung ketikkan php artisan spasi db.2 sheet spasi strap 2 kali kelas sama dengan pegawai tidur. Lalu kita enter dulu. Format job title. Kita lihat kembali format ini ada pendobelan huruf, Ctrl S lagi. Coba kita panggil ulang php artisan spasi db sheet spasi kelas sama dengan pegawai sider db masih error juga. Job title php artisan db.2 sheet kelas sama dengan pegawai sider, enter. Aduh, belum di save php. Aduh, php artisan db sheet kelas pegawai
Sider. PHP artisan db sheet spasi strip 2 kali kelas pegawai sider. Database. Coba kita pergi ke database dulu. ID kecamatan kita lihat di database. Localhost phpMyAdmin. Di bagian kuliah web, pegawai kayaknya. ID pegawai, nama pegawai, nama jabatan. ID kecamatan di sini memakai ID pegawai, bukan memakai ID kecamatan. Jadi ID pegawai. Pegawai jabatan, pegawai alamat, pegawai JK. Kita Ctrl S dulu. Set. Kita hapus saja ID kecamatannya. Kita masukkan lagi artisan, pp artisan, db titik 2 sheet spasi strip kelas sama dengan pegawai sider. Enter. Sudah jadi. Salah saya karena tadi di sini menggunakan ID ID kecamatan, sedangkan di database tidak ada ID kecamatan, jadi errornya di situ.
Ctrl S, kita pergi ke database, lalu kita refresh. Ya, di sini sudah muncul 50 data palsu yang telah disiapkan oleh Seeder sendiri. Telah disiapkan oleh Vagar. Tapi di sini pada bagian pegawai JK atau jenis kelaminnya masih 0. Nanti kita akan isi secara manual saja pada bagian edit ini. Nanti kita isi secara manual saja. Oke, sekian tutorial dari saya. Kita lanjut lagi untuk membuat penomoran halaman pada Laravel. Di sini pagination ini berguna untuk membuat penomoran halaman. Jadi kita mengatur jumlah role data yang kita ingin tampilkan akan dipisah-pisahkan jadi beberapa halaman. Di sini kita langsung saja testing dulu supaya kita bisa tahu kita mau buat ada berapa halaman. Kita aktifkan terminalnya, php artisan server. Oke, setelah itu kita buka dulu localhost pegawai. Ya, di sini nanti kita akan membaginya menjadi 3 halaman yang berisi datanya yaitu 10 menjadi 3 halaman. Di sini datanya ada 30. Kita bisa lihat pada bagian pegawai Seeder. Di sini saya menggantinya menjadi 30, jadi kita buat halamannya yaitu 3 saja. Selanjutnya di sini kita buka dulu pegawai controllernya. Setelah kita buka, di bagian index get ini kita ganti dengan paginate ini. Lalu dalam kurungnya ini kita masukkan 10. Setelah itu kita pergi ke bagian index. Di bagian bawah body ini kita masukkan script style. Buka kurung style sama dengan spasi titik sama dengan teks backslash css, lalu tutup. Bagian bawahnya kita masukkan script ini tadi. Nah, ya. Buka kurung kurawal, kita enter. Di bagian dalamnya kita masukkan float titik 2 leave titik koma, enter lagi, is style tipe koma
bagian bawahnya masukkan margin titik 25 px margin di bagian bawah kurung kurawal, kita tutup slide-nya. Lalu kita tambahkan lagi pada bagian bawah tabel. Oke, enter, kita masukkan BR, enter ke bawah, kita ketikkan halaman, buka kurung kurawal 2 kali, sudah dolar pegawai thread siku Turen Fake. Lalu tanda buka kurung, ini kita tambahkan BR, enter ke bawah, ambil jumlah pegawai total, lalu data per halaman. Dua kurung kurawal 2 kali, tanda kelas pegawai thread siku buat per halaman. Oke, enter di bawah, kurung kurawal lagi, tanda dolar pegawai. Oke, seperti ini, kita save on. Setelah itu coba kita jalankan, terjadi error, kita lihat kembali pada scriptnya. Oke, tadi salah pengetikkan di bagian index.get.php, jadi hasilnya seperti ini. Sudah dibagi menjadi 3 halaman. Ini per data adalah 10, jumlah halaman adalah jumlah datanya adalah 53. Oke, tapi masih ada error bagian bawah ini. Kita buka saja di bagian data
sini app service. Di bagian app service ini kita tambahkan lagi scriptnya use illuminate illumination backslash illuminator titik koma. Lalu di bagian public function ini kita tambahkan titik 2 use bootstrap. Paginator titik 2 use boots. Oke. Lalu kita Ctrl S, coba kita jalankan ulang. Oke, sudah jadinya seperti ini. Halaman 2, 3, 4. Ya, kita lanjut ke tutorial yang ke-21. Kita tambahkan lagi div classroom. Oke, kita lanjut lagi ke tutorial yang berikut. Di sini kita akan membuat pencarian data pada Laravel. Langsung saja di sini kita akan membuat root baru. Root baru di sini yaitu root cari. Root titik 2 get from pegawai koma cari pegawai cari. Kita copy paste ini saja. Pegawai cari controller, pegawai controller indeks ini kita ganti dengan add cari. Ctrl S. Selanjutnya kita masuk ke bagian pegawai controller. Di bagian sini kita akan membuat satu public function baru, yaitu cari di bagian sini. Kita ketikkan public function cari buka kurung request
buka kurung kurawan. Di bagian dalam ini kita beri tanda dulu menangkap data cari. Lalu kita masukkan skrip tanda dolar cari sama dengan request cari, enter lagi ke bawah. Kita beri tanda lagi mengambil data dari tabel pegawai. Pegawai dengan cari data. Tanda dolar lagi. Pegawai sama dengan db.2 tabel kurung pegawai where kurung pegawai nama baik. Oke, setelah seperti ini kita masuk lagi kepada di bagian index.php. Di bagian atas tabel ini kita masukkan script lagi. Kurung cari data pegawai lalu
masukkan for action sama dengan pegawai cari method get. Enter ke bawah, kita masukkan input name sama dengan cari tipe dengan teks. Masukkan nama Ctrl S. Oke, setelah seperti ini kita coba testing, nyalakan terminal terlebih dahulu. PHP artisan server. Kita buka localhost pegawai. Ya, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial yang berikutnya untuk menggunakan Bootstrap. Kita lanjut lagi pada tutorial kali ini. Kita akan membuat Bootstrap pada Laravel. Di sini kita harus menambahkan CSS dan JS. Caranya kita pergi dulu ke sini, Bootstrap ini, Bootstrap 5. Di sini teman-teman langsung download saja pada ini. Klik di sini download, lalu diekstrak
Di sini saya sudah mengekstraknya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ada foldernya. Pertama kita buat folder dulu di dalam project kita, yaitu exa-mate-docs di bagian publik. Setelah di bagian publik, kita buat folder CSS dan JS, lalu kita masukkan file yang tadi kita download pada Bootstrap 5 tersebut. Kemudian kita akan menghubungkan setiap halaman index.blade.php. Kita buka di Visual Studio Code. Ya, di bagian atas ini kita ambil script Bootstrap 5, CSS Bootstrap. Kita masukkan pada bagian head atau bagian kepala. Setelah itu di sini bagian carinya kita masukkan script div class row dengan 2 kolom, yaitu 4, lebarnya 4 dan lebarnya 8. Tambah pegawai baru ini lebarnya 8 dan script carinya lebarnya adalah 4. Lalu di sini juga kita tambahkan pewarnaan pada bagian cari, yaitu warna hijau, yaitu success. Ini adalah input kelas btn success adalah script cari untuk pewarnaannya. Setelah itu pada bagian tambah pegawai baru, kolomnya 8, dan btn ini adalah script info. Script info ini warnanya biru. Di sini kita tambahkan lagi pewarnaan scriptnya biru supaya terlihat lebih cantik, lebih bagus. Lalu pada bagian tabel ini kita tambahkan script tabel yang kita ambil dari Bootstrap 4 tabel. Bootstrap 4 tabel pada bagian ini. Ya, kita ambil scriptnya yang ini. Kita tempel pada bagian tabel. Sehingga jadinya seperti ini tabelnya. Lalu pewarnaan tadi warna biru infonya seperti ini. Kita di sini tambahkan juga div class row sehingga dia sejajar dengan cari yang ini. Tambahkan satu div class row. Selanjutnya pada bagian pewarnaan ubah dan hapus. Pada pewarnaan ubah dan hapus ini, di sini kita tambahkan script lagi. Lalu ini bagian ubahnya menggunakan btn strap sm btn primary, yaitu warna biru. Lalu pada bagian hapusnya ini adalah script untuk warnanya danger, berarti warnanya merah. Selanjutnya kita turun lagi pada bagian halamannya yang di bawah, yang ini. Pada bagian ini, di sini kita tambahkan script alert info warnanya biru, menggunakan 2 kolom dengan masing-masing kolom ukurannya 6. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah
Oke, seperti ini. Ya, yang pertama ada halaman, jumlah data per halaman. Lalu yang kedua adalah pegawai. Kita lihat jadinya seperti ini, halaman. Lalu bagian alertnya itu adalah kotak panjang ini. Itu adalah bagian alertnya. Selanjutnya ini adalah script. Script ini kita taruh di bagian atas. Di bagian atas atau bagian kepala, dan sebelum body, di bagian atas body kita taruh lagi satu script untuk bagian JS-nya. Di atas CSS dan di bagian bawah adalah teks Java JS Bootstrap. Jadi pada setiap index.blade.php ini kita harus menambahkan script Java untuk menghubungkan setiap script yang ada. Di sini juga kita tambahkan script container dan script container. Ini tutup div-nya. Lalu apa lagi? Ya, ini juga data pegawainya. Nanti munculnya seperti ini. Di sini ukurannya kita menggunakan H4 saja, tidak terlalu besar. Ya, kemudian kita masuk lagi pada bagian edit.blade.php. Kita tambahkan di sini adalah kontainer input group. Input group di sini kita tambahkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 input group di sini. Yang pertama yaitu nama, jabatan, umur, alamat. Alamat ini kita menggunakan teks area, lalu jenis kelamin. Selanjutnya kita masuk pada bagian tambah.blade.php. Di bagian tambah.blade.php ini seperti yang tadi, sama juga kita tambahkan script CSS dan juga script Java karena kita akan menghubungkan semua script. Selanjutnya kita masuk pada ini juga sama, ada masukkan kontainer juga. Lalu ada input group juga. Di sini ada 3, 4, ada 4, 5. Ada nama, jabatan, umur, alamat, dan jenis kelamin di sini. Oke, kita refresh dulu. Di sini kembali di bagian, coba kita ubah. Bagian ubah, kepala dinas, umur 55, terlalu tua. Kita coba simpan. Ya, sudah jadi kepala dinas umur 21. Coba kita hapus yang ini.
Oke, sudah terhapus. Sekian tutorial dari saya.